Baik, bismillah. Ya. Inilah skema singkat insyaallah taala untuk melanjutkan ke bab yang ketiga, pembahasan isim dalam kitab kita rujukan ini al-barokat ya, keberkahan di dalam kitab Mukhtar tersebut. Untuk memahami bahasa Arab memang butuh perjuangan, maka setiap kita mau pindah ke bab yang lainnya, kita akan buatkan skema-skema materi yang telah kita lalui, minimal secara umumnya tidak hilang ya. Misalkan yang telah kita catat di sini, ilmu nahwu atau nahwu yang kita pelajari. Apa sih ilmu nahwu itu? Berbicara secara umumnya ada 3 pembahasan yang dibahas dalam ilmu nahwu. Pertama, harokat akhirnya. Harokat akhir, dia akan berbicara harokat akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, i'rab kata. Apa itu i'rab? Insyaallah taala akan ada tema pembahasan yang kita akan lalui nantinya, pembahasan i'rab. Yang ketiga adalah kedudukan atau peranan setiap kata dalam kalimat. Kata ini berperan sebagai apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ya subjek, predikat, objek, kata keterangan. Nah, kita akan kenal satu persatu. Baik, ini 3 pembahasannya. Kemudian di dalam ilmu nahwu ini, kalau ingin menguasai tujuannya juga adalah untuk memahami al-kalam. Ya, al-kalam supaya bisa mengetahui kalimat ya, memahami kalimat bahasa Arab itu sendiri, al-kalam atau al-jumlah itu sendiri secara umumnya. Kemudian untuk memahami kalam jumlah dalam bahasa Arab, kita harus mengetahui istilah al-kalimah atau kata. Kalimah itu artinya kata dalam bahasa kita. Ya. Kalau kita contohkan ilmu nahwu itu, ya kita contohkan di atas ini. Ja'a, kalau nanti kita akan tahu harokatnya, Muhammadun ilal masjid. Kita akan tahu harokatnya nanti. Itu tujuan belajar ilmu nahwunya nantinya. Ketika belajar kitab yang gundul, itu akan tahu harokatnya. Setiap kata-kata itu akan tahu harokatnya. Ja'a Muhammadun, pasti Muhammadun, bukan Muhammadan, bukan Muhammadin. Kemudian ilal masjidi, bukan ilal masjidu, ilal masjidah. Tentunya dengan argumen juga ya. Tentunya dengan ilmu nantinya akan dijelaskan kaidah-kaidah yang insyaallah taala satu persatu kita akan pelajari nantinya. Namun butuh bekal-bekal yang perlu kita lalui bersama ya. Itu adalah ilmu nahwu, membahas tentang struktural kalimat ya, harokatnya, kedudukan setiap kata, kemudian maknanya nantinya akan kita lebih pahami makna apa yang dimaksud oleh teks-teks Arab berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan-ucapan para ulama di dalam kitab Arabiknya. Kemudian kata, untuk memahami kalimat dalam bahasa Arab kita harus memahami al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Ya, di mana kita telah belajar di awal, jenis kata dalam bahasa Arab hanya 3. Ada istilahnya kata yang berupa isim, ada kata yang berupa fiil, ada kata berupa harf atau huruf bahasa Arab. Nah, di sini kemudian dijelaskan satu persatu. Secara umumnya isim, jenis kata isim dalam bahasa Arab itu berbicara tentang kata benda, kata sifat, ya bentuk, ya nama orang, nama kota dan lainnya. Kalau kata jenis fiil itu berbicara tentang kata kerja lampau, sekarang, atau kata kerja perintah, larangan dan lainnya. Kemudian jenis yang ketiga harf, huruf. Kalau di sini berbicara tentang secara umumnya kata sambung, ya. Kata sambung atau kata penghubung di dalam bahasa Indonesia. Meskipun di sana banyak jenis-jenis huruf yang memiliki makna, ya, namun secara umumnya untuk pengantar di awal, maka kalian akan mengetahui nantinya huruf apa yang dimaksud oleh orang Arab tersebut. Bagaimana cara membedakan isim, fiil dan huruf telah diutarakan di dalam buku panduan kita. Ya, alamat, dia memiliki alamat atau tanda-tanda atau ciri-ciri masing-masing. Apa ciri-cirinya isim, apa ciri-cirinya fiil, apa ciri-cirinya harf, dan sudah ada praktek-praktek juga yang ada langsung ke ayat, praktek ke ayat mencari ciri-ciri isim mana, ya, atau mana kata yang menunjukkan isim, mana kata yang menunjukkan fiil, dan mana kata menunjukkan harf. Itu awal-awal dasar memang yang harus diketahui. Kemudian tidak sampai di situ. Setelah mengetahui, bisa membedakan, mengklasifikasikan mana isim, ini fiil, ini huruf. Misalkan ini fiil, ini isim, ini huruf, ini isim, bisa membedakannya. Maka ya, penulis ya itu mengajak kita untuk membahas satu persatu lebih dalam lagi
jenis-jenis isim di dalam buku panduan kita akan ada 8 bab pembahasan isim yang perlu kita ketahui bersama. Ya. Kemudian begitu dengan fiil juga ada 7 bab pembahasan fiil kata kerja. Insyaallah kalau setelah ini baru kita masuk dalam pembahasan ini. Di i'rab kata dalam bahasa Arab, dan nahwu juga tidak dikatakan bisa memahami nahwu kecuali tahu i'rab. Bahkan itu adalah intisarinya juga dalam pembahasan nahwu. Nah, alhamdulillah di malam insyaallah taala kita akan jelaskan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan bab yang ketiga yang kita akan pelajari insyaallah taala. Bab pertama telah kita lalui bersama. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya ada 3. Ada isim maksur pertama. Yang kedua manqus. Masalah definisinya masing-masing ya. Yang penting bisa terbedakan, diakhiri alif, diakhiri ya sukun, diakhiri. Kemudian yang ketiga mamdud. Yang keempat isim sahih. Nah, ini isim yang kita pelajari di awal-awal, kemudian mencari dan menyebutkan argumentasinya. Kemudian yang kedua, isim ditinjau dari jenisnya ada 2. Ada yang disebut dengan isim mudzakkar, satunya isim muannas. Ya. Kalau bahasanya itu feminim dengan apa? Maskulin apa laki? Maskulin ini feminim kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasanya ini laki, kata benda yang menunjukkan laki-laki. Orang Arab mengklasifikasikannya, ini bagiannya ini laki-laki, ini maksudnya jenisnya laki-laki. Kalau muannas ini jenisnya perempuan. Contohnya saburatun. Orang Arab bilangnya ya, saburatun atau whiteboard ini. Saburatun, kata saburatun ini jenisnya perempuan atau feminim ya. Karena ada ciri-ciri feminimnya. Tapi kita nggak berbicara manusia ya, bukan perempuan yang masuk kita itu wanita itu, cewek bukan, gadis ya dan lain-lainnya. Namun itu hanya istilah untuk membedakan jenis-jenis kata saja dalam bahasa Arab, itu aja jenisnya aja. Kalau berarti ini dikatakan muannas karena ada ciri-ciri feminimnya, ciri-ciri muannasnya. Ini ada tak? Contoh misalnya. Kemudian terbedakan dengan jenis kata yang lain, misalkan kolam. Kata kolam karena tidak di akhirnya tidak ada ciri-ciri muannas, ya. Ini insyaallah bisa merujuk ke video-video yang telah kita posting di YouTube. Di sini tidak ada ciri-cirinya maka disebut maskulin. Kalau bahasa kerennya maskulin atau laki. Inilah pembahasan di bab yang kedua. Sekarang kalau dalam pembahasan bab yang ketiga, pasal ketiga yang kita bahas adalah isim ditunjuk dari jumlahnya. Bedanya dengan bahasa Inggris atau bahasa kita, maka secara umumnya dia akan membahas ada kata benda yang berbilang 1 diistilahkan dengan apa, ada kata benda yang berbilang 2 jumlahnya 2 diistilahkan dengan apa, ada kata benda lebih dari 2 diistilahkan apa oleh orang Arab. Nah, sekali lagi kalau di pasal ketiga yang kita akan pelajari insyaallah taala, kemudian akan ada latihan, bisa jadi ini akan terbagi 2 pembahasan karena materi panjang ya, termasuk materi yang panjang. Isim ditunjuk dari jumlah atau bilangannya. Secara umumnya kata benda, kata sifat, kalau membaca Al-Qur'an nantinya ketemu isim, maka tidak akan lepas dari kalau ditinjau dari jumlahnya, berapa jumlah bilangannya kata itu, maknanya dia berbilang berapa, maka di sini akan dibahas nantinya. Kalau 1 istilahnya apa oleh orang Arab, kalau 2 diistilahkan apa oleh orang Arab, kalau lebih dari 2 diistilahkan apa oleh orang Arab. Nah, sampai di sini ada yang bertanya kan? Kelas? Kayaknya cukup. Nah, pasal yang ketiga, isim ditinjau dari jumlah atau bilangannya. Di awal bangunan akhir, kemudian yang kedua itu adalah jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas. Nah, yang ketiga ya, ditinjau dari jumlah atau bilangannya. Jadi kalau kita ketemu kata benda,
Sampai pada ketiga misalkan ada kata alkitab atau alkitab. Ditinjau dari bangunan akhirnya, ini disebut isim apa? Isim bangunan akhirnya. Isim sahih. Ya. Ditinjau dari jenisnya, ini isim apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jadi tergantung soalnya apa. Nah, sekarang ditinjau dari jumlah atau bilangannya disebut apa? Inilah yang akan kita bahas nanti. Tergantung pertanyaannya. Yang jelas ini isim, sorry. Isim apa ciri-ciri isimnya? Ada alif. Tapi kalau antum ditanya, isim ini ya tinjauan kalau kita tinjau kembali dari bangunan akhirnya, ya, dia disebut isim apa? Ditinjau dari jenisnya, dia disebut isim apa? Ditinjau dari jenisnya atau bilangannya disebut isim apa? Dan inilah yang kita akan pelajari yang ketiga. Nah, kalau nama panjangnya yang panjang, ini adalah isim sahih, mudzakkar, panjang kalau mau diberikan nama panjangnya. Tergantung juga pertanyaan juga apa yang diinginkan oleh pertanyaan. Nah, jelas. Anda berikan gambaran dulu secara umum bagaimana orang Arab memberikan istilah-istilah ini pada pasal ketiga. Maksud dari pembahasan ini adalah ketika kita ketemu kata Alkitabu itu ditinjau dari jumlah dan bilangannya, apakah dia isim mufrad ataukah dia isim musanna ataukah jama' atau dia isim jama'. Bagaimana cara bedakannya? Pasti di sana ada. Ya. Kita lanjutkan tadi. Jadi kalau membedakan mana isim mufrad, mana isim musanna dan jama', lihat ciri-cirinya saya kayak ciri-ciri isim, ciri fiil. Kalau musanna, identiknya musanna itu diakhiri oleh alif ya dan nun kasroh. Kemudian dengan contoh insyaallah kita akan tahu nanti, kita akan berikan contohnya. Kemudian kalau musanna juga ya sukun, nunnya kasroh. Ciri-ciri. Waalaikumsalam. Begitu dengan jama', secara umumnya jama'. Kalau mau bedakan jama', nanti diakhiri di belakangnya ya dengan tun atau ini alif dengan tun atau alif dengan tin. Kalau jama' juga diantaranya diakhiri oleh waw dengan nun yang fathah. Itu pasti bermakna jama'. Bisa masuk dalam isim, bisa masuk dalam fi'il nanti. Kemudian begitu dengan ya sukun dengan nunnya fathah. Ini bedanya nun. Kalau kasroh itu masih musanna. Kalau yang fathah kayak ini itu jam. Adapun isim mufrad itu tidak ada ciri-ciri musannanya, tidak diakhiri nun kayak gini, dan tidak diakhiri oleh semisal ciri-ciri isim jama'. Lebih jelasnya kita lihat contohnya dulu sebelum kita masuk tenggelam dalam teori. Nah, contohnya kita berikan nama orangnya. Nama misalkan Muhammad. Bedakan jenis kata ini. Kalian akan bisa bedakan Muhammad, kemudian yang kedua Muhammad, kemudian yang ketiga Muhammad. Atau nama yang lainnya juga bisa. Kalau nama perempuan Oke, coba lihat contoh ini tadi. Ya, sekali lagi ya, kalau mau bedakannya sebelum kita tenggelam ke teori. Ya. Pasal ketiga, isim ditunjuk dari jumlahnya. Ketika kita baca teks tekstual dari Arab itu, kita akan mengetahui yang pertama kali memang harus tahu isim dulu ya, ciri-ciri isim. Setelah itu, kalau ditinjau dari jumlahnya, kita dituntut untuk menjelaskan atau memberikan keterangan isim ditinjau dari jumlah atau bilangannya, berapa jumlah bilangan ya dalam kata ini, maka kita tidak akan lepas dari tiga jawabannya, entah isim mufrad, musanna atau jama'.
Bagaimana cara bedakannya? Tentunya dengan ciri-cirinya. Kalau isim mufrad, ini ya, sebelum kita bahas isim mufrad, Anda dahulukan isim musanna. Karena isim musanna itu ada ciri-cirinya. Begitu dengan isim jamak ada ciri-cirinya. Kalau jelas isim musanna apa ciri-cirinya? Diakhiri oleh alif dengan nun ya. Atau ya sukun dengan nun kasro, lihat kasro. Itu pasti isim musanna. Coba lihat kalau jamak entah diakhiri oleh alif dengan tun atau tin atau tu dan ti, tergantung ada alif lam atau tidak. Kemudian waw sukun, nun fathah atau ya sukun, nunnya fathah, ini bedanya ya. Kalau kasro itu adalah isim musanna, kalau di atas fathah maka itu jamak. Jamak apa? Jamak ya, isim jamak. Nah, coba untuk lihat contohnya. Coba lihat kata Muhammad. Ya, jadi kalau isim mufrad terjawab, isim mufrad itu tidak ada ciri-ciri musanna, tidak nampak pada kata tersebut isim musanna, nggak ada ciri-cirinya, nggak ada ya jamak. Coba lihat kata-kata berikut ini. Muhammadun. Antum lihatin praktek. Dia tergolong isim apa? Ditinjau dari jumlah dan bilangan. Muhammadun. Jadi lihat di akhir kata tersebut ada ciri-cirinya. Nah, tapi padahal musanna hakiki inilah yang kita tadi bahas tadi, yang diakhiri oleh alif nun atau ya nun. Rupanya di sana ada jenis kata dalam bahasa Arab, meskipun tidak ada ciri-ciri alif dan nunnya ya nun, orang Arab mengkategorikannya adalah bermakna dua, itu pasti maknanya dua. Kita perhatian di buku ada dua jenis kata, dalam surah Al-Kahf ini muncul kata itu. Misalkan isim musanna yang tidak ada isim mufradnya, tidak ada isim mufradnya. Misalkan kila, itu artinya kata berbilang dua, kedua artinya. Kiltal jannataini atat ukulaha dalam ayat itu. Nanti akan ada contoh. Itu bermakna dua, artinya dua atau kedua. Isnani itu tidak diambil dari isnun misalkan. Isnun jadi isnani. Bukan demikian. Memang munculnya sudah berbeda. Misalkan isnani, wahid, coba lihat bentuknya, ya kan? Kayak isim musanna kan ya? Diakhiri oleh alif dan nun kasroh. Ini disebut musanna mulhaq yang tidak ada isim mufradnya. Kata ini tidak diambil dari isnun misalkan. Ini adalah diambil dari kata isnun misalkan lah. Nah, disebut mulhaq. Mulhaq itu dikategorikan atau digolongkan ke dalam isim musanna. Jadi mulhaq ini dikategorikan atau digolongkan ke dalam pembahasan isim musanna karena maknanya dua. Ya, isnani dua, wahid isnan dua. Nah, begitupun dengan isnatani sama atau sintani, itu semuanya dua dalam bahasa Arab. Jadi jenis-jenis kata yang terlampir dalam buku kalian, ya, atau yang dicantumkan dalam buku kalian itu adalah bermakna dua. Kila itu dua, kilta isnani, ini sering hitungan-hitungan wahid, isnan, begitu dengan isnatani itu juga dua, sintani itu juga dua. Kata kila dan kilta ada catatan. Adapun kata kila dan kilta harus bergandengan dengan kata selanjutnya. Ada kata selanjutnya. Misalkan harus bersambung dengan isim yang lain. Contohnya kila rajulaini, kedua lelaki ini. Misal kalau kita mengatakan kedua laki-laki ini, bahasa Arabnya kila rajulaini. Atau bisa hadzani rajulani atau kila rajulaini. Atau dalam ayat kiltal jannataini, kedua kebun, ya, kedua kebun ini. Lihat konteksnya. Nah, inilah isim musanna mulhaq. Mulhaq. Ya. Jadi ada kata tersendiri dalam buku. Kemudian begitupun dengan catatan yang perlu kita ketahui juga. Ya. Jika isim musanna bersambung dengan kata yang lain, maka nunnya dibuang. Cara penulisannya. Begitupun dengan cara pengucapannya. Maka lihat contohnya dua buku dalam bahasa Arab. Dua buku dalam bahasa Arab. Apa dua buku dalam bahasa Arab? Kalau satu buku kitabun, kita lihat ada contoh kitabun. Misalkan kitabun ini kan sebuah buku. Nah, jadikan musanna. Kitabani. Asalnya kan kalau kedua buku Muhammad, asalnya kan kitabani Muhammad ya. Ditambah kata Muhammad. Misalkan tambah kata Muhammad.
Kalau bahasa Arabnya bukan kitabani Muhammad, karena ada kaidah. Kaidah menyebutkan jika kata isim musanna atau jamak pun itu disandarkan atau jadikan majemuk, disandarkan kepada kata selanjutnya, maka nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Kaidahnya memang dibuang. Kemudian alifnya harus ada, karena itu adalah ciri khas kalau dia isim musanna. Misalkan, ya, maka berubah jadi kita kedua buku Muhammad, kitab Muhammad. Insyaallah taala kita akan tahu nantinya perubahan terjadi itu di dunia nanti. Kitab Muhammadin. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna berarti semua musanna bermakna dua semua. Kalau antum lihat kayak ini dalam tulisan-tulisan dalam Al-Qur'an, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu dalam surah Al-Baqarah. Yang ini bermakna musanna semua, maka harus baca mat tobi semua. Kalau antum bilangnya kitab Muhammadin, ya, antum salah bahasa di rumah. Itu maknanya sebuah buku Muhammad. Harus bacanya gimana? Kitab Muhammad. Kitab Muhammad. Nah, inilah masuk ada catatan di situ. Jika isim musanna bersambung dengan kata yang lain maka dibuang. Contohnya di buku Kitabani Ali. Atau di dalam angka 12 misalkan isna asyara. Asalnya kan isnani asyara. Misalkan angka dalam bahasa Arab, ya karena kita bahas isim jamak dulu maka kita pending. Ya, misalkan dalam bahasa Arab kan 12 kan isnani, isnani tambah asyaros dalam bahasa Arab. 12 kan isnani asyaros 10, ini 10, ini 2, ini kan berarti 12. Maka penulisannya yang benar itu sesuai dengan kaidah. Ya, nun dibuang, isim musanna yang nunnya itu akan dibuang jika bersambung dengan kata yang lain, maka 12 dalam bahasa Arab berubah jadi isna asyar. Jadi kalau setelah 10 wahid, isna, salasa, arba, khamsa, sitta, saba, samaniyah, tisa asyara, ya kemudian ihda asyara atau ihda asyara, isna asyara, nah isna asyara, salasata asyar, arba'ata asyar, ya semua. Karena tadi kaidahnya yang kena tadi, kaidahnya nunnya dibuang, ini semuanya dibuang ketika dia bersambung ke kata yang lain. Ini atau dia bersandar ke kata yang lain, seperti halnya nun akan dibuang. Intinya kaidahnya dibuang. Nah, begitu pun dengan di buku di sini disebutkan kitab aliyin berubah menjadi kitab aliyin isnani asyara asalnya, kemudian berubah menjadi isna asyara. Nah, isim musanna. Yang jelas kesimpulannya tadi, kalau mufrad tidak ada ciri-ciri musanna dan jamak. Kalau musanna maka ada ciri-cirinya. Terusnya yang membedakan. Nah, lebih jelasnya mungkin lihat kepada contoh, kita akan masuk ke contohnya sendiri. 10. Isim jamak, di situ ada isim jamak. Iya. Kita skip. Nah, sekarang lebih jelasnya dulu, anak akan sebutin kata di atas, antum jadikan mufrad, jadikan musanna. Nah, secara lisan aja, jawaban lisan untuk memahami kaidah ini. Apakah kalian bisa memahami isim mufrad dengan isim musanna saja? Adapun jamak karena akan terbagi 3 karena waktu yang tidak ya memungkinkan untuk membahas lebih panjang. Nah, baik, maka kita akan berikan antum contoh, antum rubahlah isim secara lisan. Beberapa kata di atas, persiapkan diri antum. Apa kalau anda tulis isim musanna, antum jadikan mufrad. Kalau mufrad jadikan musanna. Tergantung pertanyaannya di apa. Mulai dari kata kosakata yang bermain. Masuk aja ya semua muka ini.
Ada bilangnya mukayyaf, ada mukayyif. Mana contohnya mukayyif? Mukayyif, 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 mukayyif. Apa lagi? Speaker, mukabbir shot kan? Mukabbir shot, pembesar suara. Mukabbir aja ya, pembesar suara. Mukabbir, tinggal nanti mukabbir shot, mukabbir, mukabbir shot, asot, mukabbir shot. Kemudian tiang, kamu mimbar, apa lagi? Itu rofun. Kemana rofun? Rofun, dan rofun. Itu sebuah rofun, rofun. Semua mirwah. Lahir jidar. Saya bilang cek. Jadi untuk menjadikan musanna, ana sebutin katanya. Ketika ana sebutin musanna, antum sebutin mufradnya. Ketika ana sebutin mufrad, antum sebutin musanna. Berarti sebutin musanna ada duanya. Ana contohkan misalkan kitabun, kitabani, kitabain. Sahlun, mudah kan? Baik, kita mulai dari azan. Sajadatun, sajadatani, sajadataini, mimbaroni, mimbarun, mimbaroni. mimbaroni. Iya, hanya mimbarun saja. Mufradnya aja. Nanti orang sebutin mufradnya kebalikannya aja. Nah, kemudian amudun, amudani, amudaini, mukayyifun, mukayyifani, mukayyifaini, mukabbiroini, mukabbirun, mirwahatun, mirwahatani, mirwahataini, jidaroini, jidarun, baitani. baitun, Baik. Kemudian semua masjidan, masjidun, semua mimbarun, mimbarani, mimbaraini, rofun. rofani, rofaini. Misalnya ada. Kelas. Ada mau ditanyakan? Nah, demikianlah ya, kalau antum mau rubah bisa mimbarun, mimbaroni, mimbaraini, sajadatu, sajadatani, sajadataini, mukayyifun, mukayyifani, mukayyifaini, mukabbirun, mukabbironi, mukabbiraini, amudun, amudani, amudaini, rofun, rofani, rofaini, mirwahatun, mirwahatani, mirwahataini, jidarun, jidaroni, jidaraini. Nah, insyaallah itu mungkin pembahasan nahwu yang kita akan bahas. Insyaallah taala kita akan rampungkan untuk part yang keduanya, pasal ketiga pada pembahasan isim jama' insyaallah taala. Ada mau ditanyakan arti-arti tarjamah? Ya. Mimbar. Ana ushiru wala utarjim fi lughati Indonesia. Undur ila al-isyarah. Mimbarun ada. Mimbar, masyhur mimbar. Sajadah, sajadah. Ya, sajadah, ada sama sajadah. Apa itu sajadah? Baik. Semua mukayyifun. Nah, mukayyifun itu mukayyifun. Ada mukayyifun. Mukayyifun. مكبر الصوت يجوز هذا مكبر الصوت هذا أو هذا مكبر الصوت هذا مكبر الصوت فهمتم مكبر الصوت ثم رف هذا يسمى رف هذا بالإشارة هذا رف المصحف القرآن رف الكتاب رف نعم ثم ماذا
Amud. Amudun hadza amudun. Amud. Amud. Hadza amud. Hadza amud. Nah. Semua mata. Mirwahatun. Hadza mirwahatun. Mirwaha. Wahid hadza mirwaha. Semua akhir jidar. Jidar. Ini jidar. Las, insyaallah taala ini mungkin yang part yang kedua, part yang pertama pembahasan pasal ketiga, karena jamak ini juga pembahasannya ada 3, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim dan jamak taksir. Tentunya tidak akan dibahas sekarang, khawatir campur ini ranca pembahasan isim mufrad dengan musanna. Yang jelas kesimpulannya dalam pembahasan pertama ini adalah pasal ketiga, isim dituju dari jumlah dan bilangannya ada 2, ada 3, ada mufrad, ada musanna, jamak kita nanti akan bahas di part yang keduanya. Isim mufrad tidak ada ciri-ciri musanna dan jamak. Kalau isim musanna ada ciri-cirinya, diakhiri oleh alif dan nun kasroh atau ya sukun dengan nun kasroh saja. Itu cara membedakan nanti. Kemudian isim musanna ada 2, ada hakiki, yakni isim musanna yang ada isim mufradnya, diambil dari isim mufradnya kemudian dirubah jadi isim musanna. Adapun mulhaq yang digolongkan atau yang dikategorikan ya dia isim musanna. Ada jenis-jenis kata kila, kilta, isnani, isnatani, sintani dan lain-lain. Hada wallahu a'lam. Bisa insyaallah kita belajar fikih seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.